Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Mudaffar Rifai dengan NIM 10100125110. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu istilah hukum. Istilah hukum mencakup berbagai konsep dan frasa yang digunakan dalam sistem peradilan seperti jurisprudensi, konstitusi, hukum pidana, dan hukum perdata. Beberapa istilah penting lainnya termasuk terdakwa dan tergugat, banding dan kasasi, serta prinsip-prinsip seperti pada saat servanda dan in dubio pro reo. Istilah umum dan prinsip. Jurisprudensi ialah hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu. Kedua, konstitusi ialah undang-undang dasar yang menjadi hukum tertinggi. Yang ketiga, asas legalitas ialah prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas dasar undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, hukum pidana ialah mengatur tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada hukum perdata ialah mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Dan terakhir ada restoratif justice, yaitu pendekatan penyelesaian masalah yang fokus pada pemulihan korban dan pelaku, bukan sekedar hukuman. Istilah dalam proses persidangan. Yang pertama ada terdakwa, yakni seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Yang kedua, penggugat ialah pihak yang mengajukan gugatan. Dan yang ketiga, tergugat ialah pihak yang digugat dalam suatu perkara. Yang keempat, pembuktian ialah proses penyampaian bukti oleh para pihak untuk mendukung klaim mereka. Yang kelima, ada putusan ialah keputusan yang dibabat oleh hakim. Yang terakhir ada sidang ialah persidangan di pengadilan. Upaya hukum dan prinsip. Yang pertama ada banding, ialah upaya hukum yang mengajukan jika tidak puas dengan putusan tingkat pertama. Yang kedua ada kasasi, ialah upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung. Yang ketiga ada fakta servanda, yaitu kesepakatan atau janji harus ditepati. Yang keempat ada in dubio pro reo, yakni jika ada keraguan hakim harus memutuskan untuk merekankan terdakwa. Dan yang terakhir ada pro bono, yakni pelayanan hukum yang diberikan tanpa biaya untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu. Definisi jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan perkara yang serupa. Jurisprudensi diakui di Indonesia melalui undang-undang seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ciri-ciri jurisprudensi. Yang pertama, berasal dari putusan hakim. Yang kedua, menjadi pedoman. Yang ketiga, untuk kasus yang belum diatur. Yang keempat yang terakhir, dibenarkan Mahkamah Agung. Definisi konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan, termasuk susunan, wewenang, dan hubungan antar organ negara serta hubungan negara dengan warganya. Konstitusi bisa tertulis dalam satu dokumen seperti Undang-Undang Dasar atau tidak tertulis dalam bentuk konvensi dan kebiasaan. Definisi asas legislatif. Asas legislatif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan baru dapat dipidana jika tindakan tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan itu diberlakukan.
Frasa Latinnya adalah nullum delictum manulla poena sine profia lege poenali, yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang yang terdahulu. Inti dari asas legislatif, ketentuan yang pertama yaitu ketentuan pidana sudah ada sebelum tindakan. Yang kedua, larangan berlaku surut. Yang ketiga, kepastian hukum. Dan yang terakhir, perlindungan dari kewenang-wenangan. Definisi hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti kejahatan dan pelanggaran, karena dianggap merugikan kepentingan umum, serta menerapkan sanksi berupa pidana bagi pelakunya. Definisi hukum pidana menurut para ahli. Secara sederhana, hukum yang mengatur tindakan terlarang demi kepentingan umum dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar. Menurut Prof. Muljadno, SH, bagian dari keseluruhan hukum yang ada yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan bagaimana sanksi pidananya dapat diterapkan. Menurut Kasut Hukum Black, sekumpulan hukum yang mendefinisikan pelanggaran terhadap masyarakat, mengatur penyelidikan dan penuntutan tersangka, serta menetapkan hukuman bagi pelanggar. Definisi hukum perdata. Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dan badan hukum dalam masyarakat, berfokus pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan politik. Hukum ini mencakup hak dan kewajiban dan kontrak. Menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Vandani mengatakan hukum perdata adalah perbuatan yang mengatur hal esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Definisi restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan dan memulihkan kondisi korban dan pelaku, bukan sekedar hukuman atau pembatasan. Pendekatan ini melibatkan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari solusi yang adil dengan memulihkan kerugian, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, dan memperbaiki tataran sosial. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.